James Bourne sekarang berusia 14 tahun. Tapi ia baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman di penjara anak-anak. Dia masih berada di bawah pengawasan pengadilan, sehingga James harus menggunakan detektor di kakinya. Ibu James, Tracy, ingin putranya bisa kembali bersekolah dan mendaftarkannya ke sekolah menengah terdekat. Sayangnya, pihak sekolah menolaknya karena James memiliki terlalu banyak catatan kriminal. Ditambah lagi, dalam salah satu kasusnya, James pernah melakukan perampokan dan penyerangan yang membahayakan nyawa seseorang. Tracy sangat kecewa, padahal James sudah melakukan tes psikologi yang menyatakan bahwa ia bisa kembali bersekolah. Meskipun begitu, pihak sekolah tetap pada keputusannya dan menyarankan agar James mendaftar di sekolah lain. James merasa sangat kecewa dan muak dengan lingkungan di sekitarnya yang seakan tidak mau menerimanya. Meski sudah bebas, ia tetap menjaga perilakunya dan tetap tinggal di rumah. Sebagai seorang ibu yang baik, Tracy berusaha menenangkannya dan memberikan harapan bahwa nanti pasti ada sekolah lain yang akan menerima James. Yang terpenting sekarang adalah, James harus lebih bersabar lagi dan menjaga perilakunya. Sambil menunggu ibunya menemukan sekolah yang mau menerimanya, James hanya menghabiskan waktunya di rumah. Selain tidak memiliki teman, alat pendeteksi di kakinya juga menjadi masalah utama, yang membuatnya tidak bisa berkeliaran terlalu jauh. Suatu malam, James kehabisan susu dan harus pergi ke minimarket terdekat untuk membelinya. James harus kembali sebelum jam 8 atau detektor di kakinya akan mengirimkan alarm ke petugas pengadilan. Saat sedang berbelanja, tanpa disangka James terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh orang iseng. Alih-alih menghindar, James justru merasa senang dan ikut bersama mereka. Kedua anak tersebut bernama Crystal dan Manny. Mereka bertiga kemudian nongkrong hingga pukul 8 malam, sambil menikmati suasana kota dan melinting daun ubi Aceh. Pertemuan mereka kemudian berlanjut keesokan harinya. James diajak pergi ke rumah Cynthia, teman baru Crystal. Karena tidak ada orang tua Cynthia, Crystal berkeliling dan mengacak-acak rumah tersebut, termasuk menenggak minuman keras yang mahal. Tidak berhenti sampai di situ. Crystal dan Manny juga terang-terangan merampok perhiasan Cynthia dan orang tuanya. Dan karena Cynthia adalah orang yang pendiam dan terlalu takut, dia hanya pasrah melihat ulah teman-teman barunya itu. Dari rumah Cynthia, mereka bertiga kembali nongkrong dan Crystal menyebutkan penjual obat-obatan yang bernama Rob, yang pasti akan menyukai James jika saja dia tidak memiliki detektor di kakinya. Mereka menjelaskan bahwa Rob adalah pedagang obat-obatan yang menguasai daerah tersebut, sementara mereka berdua bekerja sebagai kurir untuknya. Kemudian, ketika sampai di rumah, James lupa membuang botol minuman yang disimpan di dalam jaketnya, dan botol tersebut malah ditemukan oleh ibunya. Tracy sangat marah dan kecewa, karena selama ini ia sudah berusaha agar James terhindar dari masalah, dan dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya. James sendiri juga marah, karena ia yakin tidak akan ada lagi sekolah yang mau menerimanya. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan memandangnya dengan sebelah mata. James sudah lelah untuk berbuat baik. Karena pada kenyataannya, catatan kriminalnya akan tetap melekat dalam hidupnya. James lelah dengan semua rutinitas yang membosankan, dan kali ini dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Akhirnya, dengan berat hati, Tracy melepaskan James. Inilah awal dari kehidupan James yang kelam. Ia pun sangat putus asa, sehingga ia memotong detektor di kakinya dan pergi ke tempat tinggal Rob, yang sebelumnya telah diberitahu oleh Crystal dan Manny. Dengan berani, James langsung meminta pekerjaan dan mengaku jika dirinya memiliki keberanian. James sangat percaya diri bahwa dirinya bisa lebih diandalkan daripada anak buah Rob yang lain. Kemudian, Rob menguji James dengan menodongkan pistol. Dan tentu saja, James tidak bereaksi sama sekali. Keesokan harinya, James menelepon ke rumah dan mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak akan pulang. Tentu saja Tracy merasa khawatir dan berniat untuk menjemputnya, namun James menolak dan segera menutup telepon. Malam itu, James diberi tugas untuk mengantar Rob dan Manny mengambil barang di rumah seseorang. James tidak tahu barang apa itu, dan dia hanya disuruh menunggu dan bersiap-siap di belakang kemudi. Setelah Rob dan Manny masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian, seorang pria terlihat datang dan berlari masuk melalui pintu belakang. James langsung curiga dan menyusul Rob, tapi ternyata ada suara ribut-ribut dari dalam. Tanpa pikir panjang, James menyelinap masuk melalui pintu belakang dan mengambil sebuah teflon. Saat masuk ke ruang tamu, James melihat Rob dan Manny sedang disekap sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.
James langsung memukul pria itu dengan teflon, sehingga Rock memiliki kesempatan untuk membalas. Setelah mengambil tas yang berisi obat-obatan, Rock merayakannya dengan mengadakan pesta di sebuah bar. James mendapat pujian atas keberaniannya, bahkan Rock memberikan uang yang cukup banyak kepadanya. Setelah aksinya tersebut, James resmi diterima dan diperbolehkan tinggal bersama Rock. Crystal pun terlihat semakin tertarik dengan James dan hubungan mereka pun semakin dekat. Bahkan mereka sering tidur bersama. Dengan pujian dan pengakuan dari Rock, membuat James merasa sombong dan suka bertindak semaunya sendiri. Saat mengantar barang, James mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan tentu saja hal tersebut dapat menarik perhatian polisi, yang akan membuat mereka tertangkap karena kedapatan membawa obat-obatan. Crystal tidak ingin kesombongan James menjadi sebuah bencana. Namun James tidak peduli, dan ia sangat yakin tidak akan ada yang bisa menghentikan aksinya. Jadi, itulah rutinitas James. Dia menunggu perintah dari Rock untuk mengantarkan barang atau menemaninya ketika dia pergi untuk menyelesaikan masalah. Rock kemudian menceritakan salah satu tindakan James yang paling membuatnya terkesan. Itu adalah ketika James meringkus seorang penjual obat-obatan. Rock sangat bangga, dan ingin semua anak buahnya meniru James. Karena Rock mempercayainya, James kemudian meminta satu atau beberapa area untuk ditangani sendiri. Namun kali ini, Rock menolak dan mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Rock ingin James tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Di masa depan, Rock berjanji akan memberikan beberapa area yang bisa diurus sendiri oleh James. Suatu hari, James diberi tugas untuk menagih uang hasil penjualan obat-obatan kepada salah satu pemilik bar. Bersama temannya yang bernama Drew, James datang dan langsung meminta uang tersebut. Sayangnya, sang pemilik bar menolak karena James dianggap sebagai anak kecil yang hanya ingin bermain perampokan. Merasa dipermalukan, James pun marah dan menodongkan pistol. Bahkan, ia juga sempat menggertak dengan menembakkan peluru. Saat itulah dua orang datang tanpa diduga-duga. James harusnya bersyukur karena hanya dipukuli, namun ia melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan mobil pemilik bar. Pada saat itu, James melihat sebuah tas yang penuh dengan senjata, sehingga ia berinisiatif untuk mengambil tas tersebut sebagai ganti untuk membayar obat-obatan. Sesampainya di rumah, James menceritakan aksinya tersebut kepada Crystal. Namun bukannya bangga, Crystal justru kecewa karena menurutnya tindakan tersebut hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Crystal ingin James menjadi pria dewasa seperti Rock, yang mampu berpikir jernih. Jika James masih mengutamakan gengsi atau mudah terprovokasi, maka Crystal yakin James tidak akan bisa sehebat Rock. Kemudian, pertengkaran pun terjadi. James tidak terima disebut kekanak-kanakan, dan Crystal juga semakin kecewa karena James mengatakan jika Crystal adalah wanita yang tidak berguna, yang selalu menanggapi setiap pria yang mendekatinya. Ternyata selama ini, James telah mendengar bahwa Crystal telah tidur dengan Rock dan juga beberapa pria yang ia temui di bar. Kemudian, Rock datang dan ia sangat marah. Menurutnya, menjual senjata lebih sulit daripada menjual obat-obatan. Selain itu, hubungan Rock dengan pemilik bar juga hancur. Padahal orang tersebut adalah salah satu pelanggan lamanya. Rock sangat emosi dan meminta James untuk menjual sendiri senjata yang dicurinya. James kemudian pergi ke supermarket untuk membeli minuman, sembari menenangkan diri. Namun emosinya kembali terpancing, saat salah satu kulkas di sana terkunci dan James tidak bisa mengambil minuman yang diinginkannya. Saat itu penjaga toko yang bernama Sarah pun ketakutan. Sehingga James yang melihat hal itu merasa kasihan dan meredakan emosinya. Mereka berdua kemudian berkenalan. Sarah tidak menyangka bahwa James yang ia kenal sebagai penjual obat-obatan ternyata bisa bersikap baik. Mereka kemudian saling bercerita, dan Sarah mengatakan kepada James bahwa ia harus bekerja di sela-sela jam sekolah, karena ayahnya telah menganggur. Sejak pertemuan pertama mereka, James merasa nyaman dengan Sarah. Dan setelah pertemuan malam itu, James sering menemui Sarah. Hanya untuk bercerita dan mengobrol bersama. James sempat mengungkapkan bahwa ia sebenarnya hanya ingin hidup normal dan diterima oleh orang lain. James sangat merindukan kehidupan remajanya dan ingin menjalani hari seperti anak-anak lainnya. Ternyata, respon Sarah di luar dugaan. Sarah tidak mempermasalahkan masa lalu James, ia bahkan mendorong James untuk segera mengubah hidupnya. Mereka terlihat saling menyukai. Terutama James yang kini bisa menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya, dan mau menerima apa adanya.
Sementara itu, Crystal yang kesepian akhirnya jatuh ke pelukan Rock dan mereka menghabiskan malam bersama. Di sisi lain, James merasa memiliki kesempatan baru dalam hidupnya. Ditambah lagi, ternyata teman-teman Sarah juga sangat terbuka dan menerima kehadiran James. Mereka bermain basket bersama, dan teman-teman Sarah sangat senang ketika James bermain bersama mereka. James dapat merasakan kembali kesenangan yang selama ini hilang, dan ia juga sangat bersyukur memiliki Sarah yang sangat peduli padanya. Sayangnya, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, karena Rock kembali dan meminta pertanggungjawaban James untuk menjual senjata yang dicurinya. Rock sudah menemukan pembeli, dan ia meminta James untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Awalnya, James menolak, dengan alasan ingin hidup tenang. Namun Rock memancing emosinya dengan menyebut James sebagai pengecut dan tidak tahu berterima kasih. Ia mengatakan mungkin James akan menjadi gelandangan, jika dulu Rock tidak memberinya pekerjaan. Akhirnya, James menyetujui permintaan Rock dengan catatan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Dalam transaksi tersebut, James dan Drew datang ke lokasi dengan menggunakan mobil Rock. Seperti biasa, transaksi dimulai dengan James yang menunjukkan senjatanya. Namun ketika James meminta uang, mereka menyerang dan langsung berusaha melarikan diri. Tidak mau kalah, James melakukan serangan balik. Tembakan James berhasil membuat mobil mereka menabrak pembatas jalan. Sayangnya, James gagal mengambil senjatanya kembali, karena tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang semakin dekat. Ketika di dekat rumah Rock, ternyata ada banyak polisi dan mereka mengamankan Rock dan Crystal. James segera berlari menemui Sarah dan mengajaknya untuk melarikan diri ke kota lain. Tentu saja Sarah menolaknya. Sarah tidak ingin pergi dari kota ini, terlebih karena orang tuanya masih membutuhkan kehadirannya. Sarah terpaksa menolak dan merelakan James pergi meninggalkannya. James yang kebingungan memilih untuk pulang ke rumah. Namun saat itu, ibunya tidak ada di rumah. James ingin bertemu dengan adik dan ibunya, namun sayang, ia tidak sempat karena polisi datang dengan tergesa-gesa dan langsung menangkapnya. James dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, namun sebagian besar waktunya dihabiskan di penjara remaja. Baru setelah berusia 18 tahun, James dipindahkan ke penjara umum yang dipimpin oleh Letnan Felton. Hanya dalam waktu 4 bulan, James dengan keberaniannya mampu membentuk gengnya sendiri. Di penjara tersebut, James juga memiliki saingan yang bernama Guillermo. Kedua geng ini sangat sensitif dan sering terlibat masalah. Misalnya, ketika seorang narapidana baru yang bernama Chris diganggu oleh Guillermo, James pun datang. Bukan karena James kasihan, tapi dia sengaja hanya ingin membuat keributan. Para penjaga yang sedang berjaga pun langsung bersiap-siap, karena mereka tahu bahwa ketika kedua geng tersebut bertemu, pasti ujung-ujungnya akan terjadi keributan. Dan benar saja, tak lama kemudian keributan pun terjadi. Saat para tahanan sedang mandi, Guillermo berniat menikam James. Namun untungnya, Chris sadar dan segera memberitahu James. Lagi-lagi, keributan kembali terjadi. Saat itu, teman Guillermo mengambil pisau yang terjatuh dan dia kemudian menikam Chris. Tak lama kemudian, polisi datang dan James dipanggil untuk dimintai keterangan tentang siapa pemilik pisau yang digunakan untuk menikam Chris hingga kritis. Meskipun James mengetahui bahwa pisau tersebut adalah milik Guillermo, namun ia tidak menjawab dengan alasan bahwa ia bukan pelapor. Karena tidak memberikan informasi apapun, James dimasukkan ke dalam sel tikus. Dan setelah beberapa hari di sana, James dipindahkan ke sel lain, yang bersebelahan dengan narapidana seumur hidup bernama Conrad. Suatu malam, James terbangun dan meminta sebuah buku kepada Conrad, namun Conrad menolak dan mengabaikan James. Ketika James berkumpul di lapangan dengan teman-temannya, dia bertanya kepada teman-temannya siapa Conrad. Teman-temannya menjelaskan bahwa Conrad adalah seorang narapidana yang telah membunuh 5 orang di luar dan 2 orang di dalam penjara. Merasa penasaran, James kemudian mencoba mendekatinya dengan menanyakan buku yang dibacanya. Meskipun Conrad terlihat cuek, ia menjawab pertanyaan James. Kemudian, James melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia berencana untuk menyerang Guillermo. Conrad menanggapinya dengan senyuman, sembari mengingatkan James bahwa tindakannya itu hanya akan membuat James menyesal di kemudian hari. Suatu hari, ibu James datang berkunjung dan bercerita banyak tentang kesibukannya. Termasuk kabar bahwa adik James sangat merindukannya. Ibunya mengingatkan James untuk mengubah sikapnya, agar saat ada sidang pemeriksaan, James bisa mendapatkan remisi dan bisa bebas pada saat Natal.
Setelah ibunya mengunjunginya, James sering melamun dan mengingat kesalahannya. Ia mulai merasa menyesal dan menuangkan semua perasaannya ke dalam secarik kertas. James juga menulis banyak puisi tentang kisah hidupnya. Conrad yang membacanya sangat mendukung agar James terus menulis. Setiap malam, James terus menulis kata-kata dan Conrad yang mendengarnya pun merasa yakin bahwa James memiliki sisi baik yang tidak semua orang mengetahuinya. Setelah kesehatannya pulih, Chris kembali dan James langsung meminta maaf karena telah membuatnya terlibat dalam perkelahian. Chris kemudian bercerita kepada James bahwa setiap minggu ibunya selalu datang dan dia yang membuat Chris bisa bertahan hingga saat ini. James selalu menyarankan agar Chris menjauhi masalah, agar pada sidang pemeriksaan nanti, Chris bisa mendapatkan remisi atau mungkin bisa dibebaskan. Namun sayang, keinginan Chris untuk bebas harus ditunda. Karena sebelum sidang dilaksanakan, Chris telah diserang oleh Guillermo. Sehingga, saat sidang pemeriksaan dilakukan, Chris datang dengan wajah babak belur. Akhirnya, hukuman Chris ditambah 6 tahun dan keputusan ini langsung membuat Chris frustasi. Ketika semua narapidana disuruh keluar untuk berolahraga, tiba-tiba Chris mengikatkan tali yang dibuatnya dari sarung bantal dan selimut. Melihat Chris hendak bunuh diri, sebagian besar narapidana di sana langsung berteriak agar Chris segera lompat. Para petugas mulai panik, termasuk James yang terus berteriak agar Chris mengurungkan niatnya. James kembali merasa bersalah dan menjadi mudah tersinggung, padahal besok adalah hari sidangnya. Conrad pun mengingatkan James untuk menjaga perilakunya, karena siapa tahu besok dia akan mendapatkan remisi. Conrad juga mengatakan bahwa di dalam penjara ini segala sesuatu bisa terjadi. Dia pernah melihat ada narapidana yang bebas, dan ada juga yang berkelakuan baik namun tidak dibebaskan. Conrad berusaha menyadarkan James bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Selama ini, James termakan oleh kesombongannya, sehingga ia melakukan hal-hal yang membuatnya merasa lebih baik. Dan pada kenyataannya, apa yang dilakukan James seperti anak kecil yang ingin dihormati. James mendengarkan dengan seksama kata-kata Conrad, dan menghadapi cobaannya dengan cara yang berbeda. Dia mencoba mengungkapkan perasaannya tentang ketakutan dan kekhawatirannya terhadap kehidupan. Dia juga memberikan semua tulisan yang membeberkan semua kejahatannya kepada Dewan Hakim. James sangat menyesal, tetapi meskipun begitu, dia tidak berharap untuk dibebaskan. Tidak masalah jika juri ingin menambah hukumannya, James dengan rendah hati siap menanggung semua hukuman dan resiko atas kejahatannya. Ternyata semua pengakuan dan perkataan James membuat para juri percaya dan memberikan kebebasan kepada James. Saudara perempuan dan ibunya segera menjemputnya. Hal itu sesuai dengan harapan ibunya, dan mereka bertiga dapat berkumpul merayakan Natal bersama dengan bahagia. Beberapa minggu kemudian, James mencoba hidup normal dengan bekerja di sebuah game center. Dan gajinya jauh lebih kecil dari penghasilan saat bergabung dengan Rock. Tak lama kemudian, beberapa temannya datang dan menawarkan James untuk bergabung lagi dalam bisnis obat-obatan. Awalnya James menolaknya, namun karena merasa sering diremehkan, James pun ikut menjadi kurir hanya untuk 1 kali saja. Karena setelah itu, James berniat untuk pergi keluar kota dan menjauh dari semua masa lalunya. Sebelum mengantarkan obat-obatan, James menyempatkan diri untuk bertemu dengan Sarah, yang ternyata sudah bertunangan. Meski sedikit kecewa, James merasa senang karena Sarah sudah bisa melanjutkan hidupnya dan mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakannya. Mereka berdua pun saling bercerita tanpa beban dan dapat berdamai dengan semua masa lalu yang telah dilalui James. James juga membacakan sebuah puisi yang ditulisnya selama di penjara, dan Sarah sangat bangga dan yakin bahwa hidup James akan jauh lebih baik. Setelah pertemuan itu, malam itu juga, James melakukan transaksi dan mengambil bagiannya. Keesokan harinya, James ditemani oleh ibunya untuk pindah ke New York. Di sana, James memulai hidupnya kembali dari nol dan bekerja di sebuah kantor dengan gaji yang pas-pasan. Hingga tahun 2014, James masih tinggal di New York dan berkuliah di Manhattan Community College, dengan mengambil jurusan penulisan dan puisi.